Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Tunggu dulu. Kok sekarang mainannya jadi pada kagak saling kenal ya? Padahal kemarin kompak bener. Saya mau izin dulu minta maaf ke Oto Hasibuan. Habis Prof Edi ketangkap kena kasus suap, terus sekarang tiba-tiba minta maaf. Ngapain? Nyalain Netflix yang katanya mengadu domba dan gak usahlah di PK. Mirna udah mati, jangan sampai merusak hukum di Indonesia yang udah bagus kayak gini cuman gara-gara Netflix. Oh ya, sama kapan tadi aku udah sempat dengar dari public figure, aku nggak tahu siapa, lupa, ada yang bilang gak masuk akal kenapa sidang yang udah bertahun-tahun lalu dan dia juga udah sidang berkali-kali lama masih dipertanyakan lagi hanya karena sekali siaran Netflix. Duh, memangnya kenapa? Aku rasa banyak banget kok kasus yang orang nggak salah tapi dihukum. Bahkan ada kan yang sampai udah dieksekusi mati tapi setelah mati baru tahu kalau dia tuh nggak salah. Banyak lah, jadi nggak kaget. Apalagi di negara ini banyak banget kali yang kena kasus suap. Tuh Prof Edi aja ketangkep kena kasus suap. Pokoknya aku support lah kasus ini PK. Apalagi kalau ngelihat setelah ini mencuat lagi dan dari pihak Mirna diwawancara, baik itu dari ayahnya, apa pihak dari kayak Prof Edi lah, apalah, malah semakin mereka diwawancara, mereka berbicara, semakin banyak kejanggalan yang bikin kita bertanya-tanya, ya nggak sih? Karena kalau memang dia nggak salah, kenapa dia... Minta maaf, Edi Darmawan beri pesan ke Oto Hasibuan. Hukum di Indonesia ini jangan Pak Oto rusak. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kasus kopi sianida yang melibatkan terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jessica Wongso kembali menjadi perbincangan setelah film dokumenternya ditayangkan pada beberapa waktu lalu. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin, dan pengacara Jessica Wongso Oto Hasibuan pun menjadi pusat perhatian. Edi meyakini Jessica bersalah, sementara Oto meyakini kliennya tidak bersalah. Setelah adanya perselisihan di antara keduanya, Edi Darmawan meminta maaf kepada Oto Hasibuan, seperti yang terlihat dalam unggahan video di akun TikTok @asriamelia3. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Oto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Oto Hasibuan itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinnya luar biasa, kata Edi Darmawan yang dikutip pada Senin 13 November 2023. Setelah itu, Edi juga memberikan apresiasi kepada Oto atas sikap bijaknya dalam menghadapi ucapan-ucapannya yang mungkin kurang mengenakan. Pak Oto, maafin saya, meskipun saya lebih tua dari Pak Oto. Cuman saya jadi malu, seorang Pak Oto bisa maafkan saya, hal-hal yang sayanya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, dan kalau bisa terakhir ya jangan ditambahin lagi. Tambahnya, menyinggung rencana peninjauan kembali atau PK yang kabarnya akan dilakukan oleh Oto Hasibuan untuk Jessica Wongso. Edi berpesan agar hukum di Indonesia yang dianggapnya sudah baik tidak dirusak. Kemudian Pak Oto kan mau PK atau peninjauan kembali. Saya mau kasih bekal sama Pak Oto. Saya nggak pusing berhasil atau tidak. Tapi hukum di Indonesia ini jangan Pak Oto rusak karena sudah bagus berjalan. Dan jangan dibuat cedera, jelas Edi. Lebih lanjut, ayah Mirna juga menjelaskan tentang barang bukti yang belum ditampilkan di pengadilan. Ia menyatakan bahwa video tersebut bukan miliknya dan tidak ada niat untuk menyembunyikan data. Itu sebetulnya bukan barang saya atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu barang bukti tangan Jessica. Pada saat 2016 ditemukan dengan rentetan data-data visual lainnya. Itu hanya dari belakang saja, dari depan nanti ada. Terangnya, itu untuk dua keperluan, satu AFP Australia Federal Police dan Kejaksaan waktu P21. Pak Krisna Mukti itu sampai bawah, itu cuma ditunjukin aja, gak dipakai karena ini berkaitan dengan kepolisian, pungkasnya. Edi Darmawan akui buat perjanjian dengan kepolisian Australia agar Jessica Wongso tak dihukum mati. Usai meminta maaf kepada Oto Hasibuan, Edi Darmawan Salihin menjelaskan alasannya baru menunjukkan bukti CCTV
yang memperlihatkan tangan Jessica Wongso memasukkan racun sianida setelah dokumenter Netflix tayang. Edi Darmawan Salihin menegaskan bahwa dirinya tidak berusaha untuk menyembunyikan bukti CCTV itu dari digital forensik selama 7 tahun berlalu. Ini yang saya tunjukin gambar tangan Jessica masukin tangan kiri itu. Begini, itu sebenarnya bukan barang saya atau saya ngumpetin data dari digital forensik, kata Edi Darmawan Salihin dilansir dari Intens Investigasi pada Minggu 12 November 2023. Ayah Mirna Salihin mengatakan dirinya menemukan bukti CCTV itu 2016 lalu. Bahkan pergerakan Jessica Wongso memasukkan sesuatu itu juga terekam CCTV bagian depan, tetapi tertutup oleh teks. Edi Salihin sengaja tidak menampilkan itu sebagai bukti persidangan karena ada perjanjian dari pihak kepolisian Indonesia dan Australia. Edi Salihin mengatakan Krisnamurti di Reskrimum Polda Metro Jaya kala itu sempat memperlihatkan bukti CCTV tersebut kepadanya, tetapi memintanya tidak menjadikan sebagai bukti agar tak membahayakan kepolisian Indonesia. Pak Krisnamurti bahwa itu cuma buat ditunjukin aja, jangan pakai karena ini berkaitan dengan kepolisian. Kalau sampai cedera, janjinya kepada AFP berbahaya sekali, kata Edi Darmawan Salihin. Sebab ada seorang perwira kepolisian dari Australia yang datang melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Mereka meminta kepolisian tidak membuka semua bukti agar Jessica Wongso tak dihukum mati di Indonesia. Waktu itu ada perwira lah dari sana yang datang untuk investigasi. Kalau kita buka semua, Jessica Wongso itu bisa dihukum mati, ujarnya. Sebab pihak kepolisian Australia menyatakan bahwa Jessica Wongso akan menjadi warga negaranya dan prosedurnya pun hampir selesai. Tapi AFP bilang gak akan kasih apa-apa kalau sampai dihukum mati, karena Jessica Wongso sudah mau jadi warga negara Australia, ujar Edi Darmawan Salihin. Karena itu, Edi Darmawan Salihin meminta Otto Hasibuan agar tak mencederai hukum Indonesia ketika mengajukan PK lagi untuk Jessica Wongso. Ahli dari Australia nilai kasus Jessica Wongso masih sisakan tanda tanya. Ahli hukum dari University of Sydney Law School, Simon Budd, mengatakan kasus Jessica Kumala Wongso masih menyisakan tanda tanya. Jessica telah dihukum 20 tahun penjara dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin dan sudah berkekuatan hukum tetap. Banyak sekali masalah dalam persidangannya. Ini semua alat bukti yang dipakai penuntut umum bersifat tidak langsung, ujar Simon Budd. Hal itu disampaikan dalam diskusi-diskusi ilmiah bertajuk menguak kontroversi kasus pembunuhan berencana kopi sianida